Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, program Made in China 2025 adalah program yang terus diperbarui tiap tahunnya, dimulai sejak 2015 dan akan terus dilanjutkan hingga tahun 2035 mendatang. Program ini merupakan upaya fundamental pemerintah Tiongkok untuk mereformasi segala sektor. Tujuan utamanya untuk menciptakan kemandirian teknologi, ekonomi, dan industri agar benar-benar terlepas dari cengkraman ketergantungan teknologi asing, terutama Barat dan sekutunya, meningkatkan kualitas produk China dan inovasi industri, menjadikan Tiongkok pusat ekonomi dan manufaktur, teknologi global, dan sebagainya, dengan 10 sektor prioritas utama, yakni teknologi informasi generasi terbaru, seperti halnya semikonduktor, komputer, dan sejenisnya. Kemudian, sistem mesin dan robot canggih. Kemudian, dirgantara dan luar angkasa. Selanjutnya, teknologi maritim, transportasi cerdas, teknologi listrik, teknologi material baru, farmasi dan bioteknologi, juga pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya, selama 10 tahun berjalan, diketahui China sudah melakukan pencapaian besar, di mana saat ini mereka sudah mencapai kemandirian 50% dari minimal 70% teknologi strategis yang ada di dunia ini. Sebut saja beberapa upaya besar yang telah dilakukan, seperti halnya upaya SMIC dan Huawei untuk menciptakan EUV litografi LDP mandiri agar terlepas dari jeratan teknologi litografi ASML. Begitu pula berbagai jenis litografi lain. Contoh, startup Prinano China sudah sukses ciptakan nano imprint litografi. Si Karir sudah mampu membangun sistem IDE canggih yang tak kalah dengan teknologi IDE Amerika Serikat. SMII dan Zuliangsheng sudah sukses membangun EUV litografi imersi sekelas ASML. ZTE dan Huawei sudah sukses kuasai infrastruktur 5G dan saat ini tengah menyempurnakan teknologi 6G. Amis Teknologi sudah membangun sistem teknologi fabrikasi microchips unggul seperti sistem pengemasan, mesin implantasi, dan sebagainya. Ya, itu hanya di sektor semikonduktor. Belum lagi di sektor strategis utama lainnya. Tak heran saat ini Barat dan Amerika Serikat sedang berupaya untuk menghambat program ambisius Cina tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti halnya embargo, sanksi, kontrol ekspor, dan sebagainya. Dan tahukah Anda, pada akhir Oktober 2025 kemarin, China juga telah menyempurnakan rancangan rencana 5 tahun Tiongkok hingga tahun 2030, terutama dalam sistem pengembangan sektor semikonduktor dan teknologi AI mandiri. Teknologi AI adalah prioritas yang saat ini sedang dikejar, karena saat ini China memang tengah bersaing sengit dengan Amerika Serikat untuk menjadi penguasa teknologi AI global. Karena disebutkan dengan menguasai sektor AI, di masa depan kekuatan ekonomi dan manufaktur akan dikendalikan secara penuh. Karena saat ini faktanya hampir di segala sistem dan lapisan industri, ekonomi, pemerintahan, militer, dan sebagainya sangat terikat dengan teknologi AI yang membantu untuk kualitas pekerjaan umat manusia. Ya, dalam rencana 5 tahun ini, China tak hanya lagi fokus untuk memperbaiki kualitas produk chips dan prosesor, juga IC semikonduktor. Tapi rencana terbaru mereka lebih fokus untuk investasi dana besar-besaran guna mengembangkan berbagai alat atau equipment dan teknologi di tiap bagian dalam sektor industri semikonduktor. Bahkan pemerintah Cina telah menganggarkan dana sekitar 72 miliar euro untuk mereformasi sektor vital dalam kemandirian manufaktur semikonduktor tersebut. Yang artinya, jika rencana ini berjalan lancar, di tahun 2030 China dapat mengurangi secara signifikan ketergantungan pada equipment impor, terutama dari Jepang dan Eropa. Saat ini, memang mayoritas equipment industri semikonduktor China mayoritas menggunakan equipment impor dari Jepang, seperti halnya teknologi sistem pengemasan canggih, sistem ETSA, perangkat fotoresis, mesin implantasi ion, dan sebagainya. Dan untuk rencana 5 tahun sektor AI, China tengah berfokus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hardware atau perangkat keras dalam teknologi AI,
seperti halnya chips-chips khusus untuk akselerator server AI, seperti halnya GPU, NPU, TPU, dan sebagainya. Karena seperti yang kita tahu, sistem teknologi AI dapat bekerja karena sistem pengolahan data dan kecerdasan buatan dibangun dengan menggunakan akselerator atau chips yang terintegrasi secara paralel dalam server besar dan pusat data AI. Diketahui, di sektor perangkat keras seperti halnya chips AI, China masih sangat tertinggal dengan Amerika Serikat. Bahkan, banyak server-server AI China masih membutuhkan GPU atau NPU asal Amerika, seperti halnya Nvidia, AMD, Intel, dan sebagainya. Meski saat ini, sedikit demi sedikit, kapabilitas teknologi GPU atau chips AI China mulai meningkat dengan sangat pesat, di mana banyak pabrikan chips dan teknologi chipset domestik China yang diproduksi oleh SMIC mulai menjamur. Sebut saja chipset GPU dari Huawei seperti seri Essence atau GPU Alibaba, Cambricon, Lisuan, dan sebagainya. Namun, mayoritas GPU tersebut kemampuan untuk mengakselerasi kinerja AI masih setara dengan GPU Nvidia generasi lama dan masih jauh jika dibandingkan untuk GPU Nvidia terbaru seperti halnya RTX 5090, RTX 6000, dan sebagainya. Chipset Nvidia memang prioritas utama yang sangat diminati untuk membangun sistem akselerator atau server AI di seluruh dunia karena kemampuan dan kekuatan akselerasinya. Karena itu tak heran hampir 85% server AI di dunia ini menggunakan GPU Nvidia. Sebut saja Google, Amazon, Facebook, dan sebagainya. Bahkan di Tiongkok, Nvidia juga masih menguasai infrastruktur server AI China. Ya, pada September lalu, bahkan untuk mereformasi dan mencapai kemandirian perangkat AI domestik, pemerintah China telah mencanangkan dan membuat aturan-aturan baru, seperti dengan membatasi penjualan GPU Nvidia di China, agar GPU lokal Tiongkok dapat bersaing untuk menguasai pasar domestik, menggantikan Nvidia, agar perusahaan-perusahaan GPU domestik tersebut memiliki pendanaan untuk terus berinovasi, meningkatkan teknologi GPU mereka. Pemerintah Tiongkok juga telah membuat pedoman dan aturan tegas yang mewajibkan pusat data dan server AI domestik China, terutama yang terikat dengan pemerintah China atau swasta yang bekerja sama dengan pemerintah atau perusahaan yang mendapatkan subsidi dan pendanaan pemerintah, agar mulai September 2025 ini tak lagi membeli GPU Amerika, baik Nvidia, AMD, atau Intel, dan hanya boleh menggunakan chipset akselerator AI domestik buatan China. Sedang untuk perusahaan-perusahaan swasta yang tak terikat dengan pemerintah China, diharuskan 30% dari sistem mereka wajib diisi oleh GPU atau chips AI domestik China. Ya, program prioritas ini tentunya membawa angin segar untuk perusahaan chipset AI domestik China, dan tentunya membuat penjualan chipset Amerika turun drastis. Langkah ini bertujuan utama agar China dapat benar-benar terlepas dari ketergantungan infrastruktur perangkat keras AI asing, terutama dari Amerika Serikat. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kebijakan terbaru pemerintah China yang membuat industri chipset AI Amerika Serikat kehilangan pangsa pasar di Tiongkok. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Pusat Data Server AI mengabarkan